Tak sekamar, aku harus pergi ke rumah sakit sekarang. Ucap Alfian ketika baru saja mereka sampai di apartemennya. Aisyah hanya mengangguk kecil. Kamarku ada di sebelah sana. Alfian menunjuk ke sebuah ruangan yang tak jauh dari sana. Aisyah langsung mendorong kopernya ke arah kamar yang berlawanan dari yang ditunjuk oleh suaminya. Membuat Alfian heran hingga mengerutkan keningnya. Sudah kubilang kamarku di sebelah sana. Alfian yang kesal menahan koper Aisyah dengan tangannya. Berarti ini kamarku. Jawab Aisyah menunjuk ruangan di depannya. Ini kamar tamu. Ucap Alfian dengan nada kesal. Aisyah sontak mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya memberanikan diri melihat wajah Alfian. Aku juga tamu. Jawab Aisyah lagi sedikit sinis sambil menatap wajah suaminya. Keduanya saling menatap. Alfian menatap lekat kedua manik mata Aisyah. Karena hanya bagian itu saja yang terlihat. Sorot matanya indah nan menyejukkan tapi terlihat sayu dan sembab serta memancarkan sejuta kesedihan. Kita tak mungkin berbagi kamar kan? Tanya Aisyah dengan suara bergetar karena menahan tangisnya. Alfian semakin menatap lekat mata sendu Aisyah yang kini berkaca-kaca. Tidak. Jawab Alfian sambil mengalihkan pandangan ke arah lain karena entah mengapa. Dia merasa tidak tahan melihat mata Aisyah yang kini tergenang air mata. Aisyah kembali mendorong kopernya untuk memasuki kamar di depannya. Sementara Alfian hanya memperhatikan dari belakang, hingga istrinya itu menghilang di balik pintu. Tapi Alfian masih terpaku berdiri di sana, hingga dia mendengar Aisyah mengunci pintu dari dalam. Apa sebegitu menyakitkankah pernikahan ini baginya? Gumam Alfian dalam hatinya. Asteris. Ketika laki-laki mengucapkan, saya terima nikahnya. Pada suatu akad nikah berarti dia mengatakan bahwa saya siap menerima tanggung jawab untuk melayani istri saya, melindungi serta mencintainya. Aisyah menghentikan ketikannya, membaca ulang kata per kata dari kalimat yang telah dia tulis di laptopnya. Dia lalu menghempaskan tubuhnya pada sandaran kursi. Menarik napas dalam-dalam lalu membuangnya perlahan sambil terus mengeja kembali tulisannya. Menulis sudah menjadi hobinya dari kecil. Beberapa tahun yang lalu dia mulai menyalurkan hobinya menulis di blog. Menulis beberapa artikel yang kebanyakan mengenai kajian Islam tentang wanita muslimah. Kecakapannya menulis dan pengetahuannya tentang Islam yang mumpuni membuat artikelnya disukai dan dibaca banyak orang terutama para wanita. Sehingga itu menjadi pacuan baginya untuk terus menulis yang ia anggap juga sebagai caranya untuk menyiarkan agama Islam. Menjelang pernikahannya kemarin, Aisyah mulai menulis tentang makna dari pernikahan. Mulai dari ta'aruf dan istri solihah. Karenanya, secara teori Aisyah tahu persis kewajiban dan haknya sebagai seorang istri. Namun apa daya takdir Allah SWT mengujinya dengan bersuamikan Alfian. Dia lalu menghempaskan tubuhnya pada sandaran kursi. Menarik napas dalam-dalam lalu membuangnya perlahan sambil terus mengeja kembali tulisannya. Menulis sudah menjadi hobinya dari kecil. Beberapa tahun yang lalu dia mulai menyalurkan hobinya menulis di blog. Menulis beberapa artikel yang kebanyakan mengenai kajian Islam tentang wanita muslimah. Kecakapannya menulis dan pengetahuannya tentang Islam yang mumpuni membuat artikelnya disukai dan dibaca banyak orang terutama para wanita. Sehingga itu menjadi pacuan baginya untuk terus menulis yang ia anggap juga sebagai caranya untuk menyiarkan agama Islam. Menjelang pernikahannya kemarin, Aisyah mulai menulis tentang makna dari pernikahan. Mulai dari ta'aruf dan istri solihah. Karenanya, secara teori Aisyah tahu persis kewajiban dan haknya sebagai seorang istri. Namun apa daya takdir Allah SWT mengujinya dengan bersuamikan Alfian. Entahlah, Aisyah hanya mendengar beberapa kali larut malam sekali suaminya pulang. Dan besoknya pagi-pagi sekali dia sudah pergi lagi. Wah, tak pernah keduanya saling bersua. Berkomunikasi hanya lewat memo yang ditempelkan di pintu kulkas. Dan itu hanya tentang kebutuhan dapur saja.
Alfian mencukupi seluruh kebutuhan dapur yang ia pesan lewat online yang diantar langsung oleh kurir. Walaupun sebenarnya tak pernah sekalipun ia makan di rumah. Aisyah pernah memasakkan makanan untuknya. Pagi sekali sebelum dia berangkat kerja, makanan sudah tertata rapi di atas meja makan. Namun Alfian sama sekali tak menyentuhnya. Meliriknya saja tidak, apalagi memakannya. Aisyah yang kini sudah bisa berkompromi dengan hati dan pikirannya, sudah mulai menerima keadaan rumah tangganya yang sangat jauh dari ekspektasinya. Sabar dan ikhlas kini menjadi teman kesehariannya. Asteris. Bagaimana kabar istrimu di rumah? Tanya Anita membuat Alfian yang sedang makan langsung tersedak. Anita memberikan Alfian yang sedang terbatuk-batuk segelas air minum. Aku tidak tahu, jawab Alfian setelah minum. Kenapa tiba-tiba menanyakannya? Tanya Alfian menatap Anita. Anita tersenyum. Tidak apa-apa, aku hanya ingin tahu saja. Alfian menyimpan sendok. Sepertinya dia sudah tak berselera untuk melanjutkan makannya. Bersabarlah. Ini hanya setahun, ucap Alfian sambil memegang tangan Anita. Anita mengangguk sambil tersenyum. Iya, keduanya saling bertatapan mesra. Oh iya, apa kamu sama sekali belum pernah melihat wajahnya? Tanya Anita penasaran. Alfian langsung menggelengkan kepalanya. Tidak, bagaimana kalau dia sangat cantik? Aku tidak peduli. Umurnya juga masih muda. Aku juga tidak peduli. Oh ya, Anita tidak percaya sambil tersenyum. Alfian mengangguk. Keduanya kembali bertatapan mesra. Beberapa orang diam-diam memperhatikan mereka. Kebanyakan adalah para perawat yang juga sedang makan di kantin rumah sakit itu. Mereka merasa iri pada pasangan dokter itu. Selain kemesraan yang selalu mereka perlihatkan, juga karena keduanya adalah pasangan yang sangat serasi. Dr. Alfian, dokter spesialis bedah itu terkenal dokter yang tampan dan ramah. Semua orang menyukainya. Tak jarang diam-diam banyak rekan kerja seperti perawat yang menyukai dan mengidolakannya. Namun siapa yang berani mengutarakan, karena semuanya tahu jika sang pujaan telah memiliki seorang kekasih yang telah dipacarinya cukup lama. Sekitar 5 tahunan yang lalu. Dialah Dr. Anita. Spesialis kandungan yang juga sama sempurnanya seperti sang kekasih. Berwajah cantik, berkulit bersih dan bertubuh langsing. Meniti karir bersama membuat hubungan keduanya semakin erat. Walaupun sama-sama sibuk, namun keduanya berkomitmen pada hubungan mereka sehingga tak heran jika bisa bertahan hingga saat ini. Perjodohan Alfian sempat membuat hubungan keduanya goyah. Anita memutuskan hubungan mereka meskipun tahu jika sang kekasih hanya terpaksa menikahi wanita lain karena orang tuanya. Namun Alfian yang tidak mau kehilangan, terus-menerus meyakinkan Anita agar tak meninggalkannya. Hingga Anita kembali padanya karena Alfian yang meyakinkannya jika setelah setahun dirinya akan bercerai dengan Aisyah. Wanita itu juga terpaksa menikah denganku. Dia yang menginginkan perceraian setelah 1 tahun. Kenapa? Apakah karena dia juga sama sepertimu sudah mempunyai pilihannya sendiri? Tanya Anita penasaran. Entahlah, tapi mungkin saja seperti itu, jawab Alfian sambil kembali mengingat ketika dirinya melihat mata Aisyah yang terlihat sedih dan sembab. Itu benar, apa yang dikatakan Anita benar. Wanita itu juga tidak mau dinikahkan karena sudah mempunyai pilihannya sendiri, gumam Alfian dalam hatinya dengan yakin.